teman-teman, salam kenal. Saya Rima Maulina dari kelas 2O Manajemen SDM dengan NPM 12102046 Universitas Wadaya Gunung Jati. Pemaparan materi saya kali ini mengenai Building Superior Quality Human atau bisa disebut juga dengan membangun human capital. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini ya. Sumber daya manusia. Manusia memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Dalam sejarah peradaban manusia, membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi membangun SDM untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya SDM yang unggul. Pendidikan juga mempunyai peran yang penting dalam menciptakan SDM yang unggul, sebab pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah swasta maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Variabel penting SDM diantaranya ada kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografisnya. Pentingnya manajemen SDM untuk memperoleh keseimbangan antara SDM yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, maka diperlukan manajemen SDM yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas SDM. Yang pertama, kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Yang ketiga, kualitas kekaryaan, yang meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Yang kedua, faktor lingkungan dalam organisasi, seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang ketiga, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Human capital dan manajemen SDM. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human capital management dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu SDM yang terkait dengan proses pengembangan SDM dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan SDM yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital, MSDM adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan SDM dalam suatu organisasi. Human capital dan investasi pembangunan SDM. Yang pertama ada standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila SDM mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan peminatnya. Lalu ada konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Lalu ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target SDM yang diharapkan. Yang terakhir ada investasi SDM. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidikan, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin SDM yang unggul, andal, dan berkarakter. Mempersiapkan generasi emas. Bakat adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat, seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang.
Nah, khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas kesejahteraan dan kualitas peradaban. Itu tadi pemaparan materi mengenai membangun human capital. Semoga pemaparan materi tadi bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman semua ya.